Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lupakan. Shi Hao berkata dengan lembut, menggelengkan kepalanya. Identitasnya terlalu sensitif sekarang. Begitu dia benar-benar mengekspos dirinya sendiri, tidak akan ada tempat tersisa di dunia ini untuk dia sembunyikan. Tiba-tiba, Shi Hao menemukan bahwa gadis muda ini memiliki orang-orang yang melindungi sisinya. Jika bukan karena murid ganda, dia tidak akan memperhatikan orang-orang yang tampaknya tidak berhubungan itu. Ini membuatnya memiliki lebih banyak keraguan. Beberapa kultivasi mereka benar-benar tinggi, kata Shi Hao lembut. Dia tidak bisa melihat melalui orang-orang ini, bahkan dengan murid ganda, hanya bisa merasakan bahwa mereka sangat dalam seperti bintang. Apakah kamu mencari kematian? Tidak akan melihat kemana Anda pergi. Seseorang mencaci. Ini adalah orang berkepala gajah dengan tubuh manusia yang besar. Hidung emasnya sangat panjang, dan dua gadingnya yang seputih salju seperti bilah. Enyah! Shi Hao melotot keluar. Kota kejahatan ini benar-benar tidak begitu damai. Jelas orang inilah yang mengambil inisiatif untuk menabraknya, mencoba memerasnya. Kau ingin pergi setelah menabrakku? Jika Anda tidak mengambil 20 batang obat spiritual atau harta rahasia, Anda bisa melupakan pergi. Pria berkepala gajah itu berbicara. Hidung emasnya tersapu untuk membungkus lengan Shi Hao. Ini adalah keturunan gajah raksasa emas dan manusia yang memiliki keunggulan dari kedua ras. Kekuatan ilahinya mencengangkan, jauh melebihi ras normal. Ketika hidung gajah baru saja akan membungkus Shi Hao, dia meraihnya dan mengayunkannya, menghancurkannya ke tanah dengan suara keras. Gerakan Shi Hao sangat cepat. Dia dengan cepat menjarah ahli tertinggi ini, karena ini sepenuhnya dalam hukum dataran darah. Ada banyak orang dengan niat buruk di sini, dan itulah yang mereka semua lakukan. Di depan, wanita muda itu berbalik dan melihat ke sisi ini, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia kemudian berjalan pergi. Shi Hao berjalan-jalan. Dia sengaja dan tidak sengaja mendekati wanita muda itu untuk memahami sedikit tentang tempat ini, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia muncul di tempat ini? Sosok wanita muda itu cukup bagus, dan penampilannya juga tidak buruk. Namun, jika dibandingkan dengan penampilan aslinya, perbedaannya terlalu besar. Ketika dia memikirkan adegan masa lalu, pikiran Shi Hao sepertinya segera kembali ke alam bawah, kembali ke beberapa tahun yang lalu. Dia tidak berjalan cepat atau lambat. Ketika bahu mereka melewatinya, Shi Hao merasakan beberapa aura melewatinya. Mereka setidaknya ahli dari tingkat dewa sejati. Sulit bagi orang biasa untuk mendeteksi apapun, tetapi indera ilahi Shi Hao sangat tajam. Dia mengolah 3 teknik berharga yang mengubah dunia, jadi dia cukup sensitif pada aspek ini. Yun 11. Nama ini diam-diam disuarakan dalam pikiran Shi Hao. Di masa lalu, dia telah melakukan pertempuran hebat melawan wanita muda berpakaian ungu, bergulat di seluruh tanah. Pada akhirnya, dia bahkan menggigit telinga pihak lain, jadi ingatan di antara keduanya sangat dalam. Untuk waktu yang sangat lama, Yun 11 membencinya sampai mati. Dia cantik dan dari dunia lain, seorang dewi di antara generasi muda dari pegunungan ilahi Arkais yang agung. Siapa yang akan memperlakukannya dengan kasar? Bocah iblis itu adalah satu-satunya yang selalu mengancamnya, menggigitnya lebih dari 1 kali. Identitasnya sekarang sangat tidak biasa. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Ada dewa yang melindunginya, apalagi semua ahli di antara para ahli. Itu benar-benar membuat orang merasa seolah-olah waktu berjalan terlalu cepat.
lupakan teman lama dari alam bawah, bahkan jika mereka adalah musuh, itu masih akan membuatnya merasakan emosi yang luar biasa di dalam. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang berbeda, dan terlalu sulit untuk bertemu dengan siapapun dari alam bawah. Shi Hao tidak rukun dengan Yun 11 selama tahun-tahun awal mereka sama sekali, memperlakukan satu sama lain dengan permusuhan. Namun, kemudian, hubungan mereka berubah, secara bertahap menjadi lebih baik. Sebelum Yun 11 meninggalkan alam bawah, dia telah tinggal bersama kelompok Shi Hao dan bahkan dibawa kembali ke desa batu. Ini mengubah sudut pandang permusuhan mereka, membuat orang-orang desa batu bahkan salah mengira dia sebagai istri yang dibawa kembali oleh Shi Hao. Ini terutama benar ketika Shi Hao dan botak kedua pergi ke Gunung Ilahi Surgawi untuk membantu mereka memperbaiki formasi transportasi kuno yang dapat membawa mereka keluar dari alam bawah, karena beberapa hal lagi terjadi saat itu. Botak kedua adalah kekuatan utama di balik saran agar Shi Hao dan Ras Surgawi terkait dengan pernikahan dan bertukar kenang-kenangan, tetapi mereka secara tak terduga menemukan bahwa ketika Shi Hao menggigit telinga putih berkilau Yun 11, dia telah lama merebut anting-anting yang sangat penting itu. Meskipun kedua belah pihak merasa malu saat itu, perlombaan surgawi tidak cukup malu untuk meminta anting-anting itu kembali. Sebenarnya, dia istriku. Shi Hao terkekeh dalam hati, merasa agak aneh. Mereka dipertemukan kembali begitu saja. Hanya saja, tidak ada cara bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Dia hanya bisa diam-diam mengawasinya. Identitasnya terlalu sensitif, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mengandalkan sedikit persahabatan di antara mereka di alam bawah. Di alam yang lebih tinggi yang rumit, dia tidak berani mengambil risiko. Jika ada anggota Celestial Race yang tidak berperasaan, dia akan berada dalam masalah besar. Aku ingin tahu bagaimana keadaan botak kedua. Shi Hao benar-benar ingin tahu apakah Kong Qiuji baik-baik saja. Saat itu, ia mengikuti perlombaan surgawi ke alam yang lebih tinggi. Mereka telah berpisah selama bertahun-tahun sekarang. Dia tidak berbalik, dan begitu saja, dia menuju ke kejauhan. Dia menemukan gadis berpakaian perak Yun 11, tetapi tidak memanggilnya. Itu hanya pertemuan singkat. Semuanya, dataran darah mungkin akan segera menjadi sangat kacau. Tentara bayaran Serigala Putih saya sedang merekrut. Jika ada yang ingin bergabung dengan kami dapat memberikan hadiah yang murah hati. Di kota kuno ini, ada beberapa orang yang meminta tenaga kerja. Jelas bahwa suasana seluruh dataran darah tegang. Kelompok tentara bayaran besar semuanya bergerak, berharap untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Shi Hao hanya beristirahat selama 1 malam di kota ini. Dia akan melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Meskipun dia tahu bahwa ada seorang teman lama di sini, dia tidak ingin bertemu dengannya. Mereka hanya bisa berjalan melewati satu sama lain. Ada beberapa karavan di dekat pintu masuk kota, serta beberapa pembudidaya lepas. Bahkan ada lebih banyak kelompok tentara bayaran yang akan lepas landas dan melintasi dataran darah. Adik laki-laki, apakah kamu menginginkan perlindungan tentara bayaran? Mempekerjakan kami hanya akan dikenakan biaya beberapa batang obat spiritual. Seseorang dari pintu masuk kota berjalan dan mencoba untuk berteman dengannya. Ini adalah tentara bayaran tua. Tidak dibutuhkan. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Aku berkata, adik kecil, kamu benar-benar berani. Semua orang berbicara tentang perubahan surga, namun Anda benar-benar cukup percaya diri untuk bepergian sendirian. Tentara bayaran tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Apa itu perubahan surga? Shi Hao bertanya. Akan ada pertempuran besar yang akan terjadi di dataran darah dengan dewa surgawi muncul. Langit dan bumi akan terbalik. Tentara bayaran tua itu berbicara dengan agak misterius. Namun, dia juga tidak tahu tentang detail konkretnya.
Shi Hao berdiri di luar gerbang kota, terkejut menemukan bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan tentara bayaran tua itu. Suasananya agak aneh. Bisnis kelompok tentara bayaran itu hebat, dan hanya sedikit orang yang bepergian sendirian. Selain itu, banyak kelompok tentara bayaran bergandengan tangan, berharap untuk tetap bersama dan melindungi sekelompok orang bersama-sama dan saling mengawasi. Shi Hao tidak ingin menonjol, jadi pada akhirnya, dia bergabung dengan kelompok tentara bayaran tua itu. Ini jelas merupakan kelompok tentara bayaran kecil, yang disebut Badai. Hanya ada sekitar selusin anggota, dengan pemimpinnya adalah ahli alam api ilahi. Shi Hao tercengang. Makhluk-makhluk yang mengacaukan kehidupan mereka di dataran darah memang tidak sederhana. Bahkan sekelompok kecil tentara bayaran memiliki dewa yang mengawasinya. Tentu saja, tidak mungkin mereka hanya mengawal Shi Hao. Tujuan mereka adalah untuk melindungi lebih dari 100 orang. Inilah yang bisa dilakukan oleh kelompok tentara bayaran kecil. Orang bisa melihat seberapa besar bisnis secara keseluruhan dari contoh ini. Benar saja, beberapa kelompok tentara bayaran besar melanjutkan perjalanan mereka. Kelompok-kelompok itu bahkan lebih besar, membentuk antrian panjang. Itu adalah pemandangan yang agak luar biasa. Shi Hao berada di dalam kelompok tentara bayaran kecil, Badai. Mereka mengikuti di belakang kelompok yang lebih besar untuk meminjam cahaya dari beberapa kelompok tentara bayaran yang hebat dan membuat yang lain merasa aman. Dia terkejut menemukan bahwa Yun 11 juga berada di grup mercenari Badai ini, salah satu target perlindungan mereka. Mengapa dia memilih kelompok yang begitu lemah? Shi Hao bingung. Dia menggunakan murid ganda untuk mengamati situasi, dan kemudian dia terkejut. Dia menemukan bahwa para ahli misterius yang melindungi Yun 11 ada di dekatnya, serta bersembunyi di kelompok tentara bayaran yang lebih besar di depan. Ini benar-benar aneh. Pikirannya terguncang. Pihak lain dengan sengaja membubarkan kelompok tersebut untuk tidak mengekspos jejak mereka. Mungkinkah mereka bersembunyi dari sesuatu? Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Shi Hao terkejut menemukan bahwa kelompok tentara bayaran meninggalkan kota satu demi satu. Semua kelompok, bersama dengan orang-orang yang mereka lindungi, berjumlah puluhan ribu. Ini benar-benar menyebalkan. Saya ingin memasuki provinsi surga, tetapi pada akhirnya, dataran darah disegel, dan sarana transportasi tidak dapat digunakan. Bahkan penerbangan sangat terpengaruh. Ada orang yang menggerutu di jalan. Kamu harus lebih sedikit bicara. Masalah yang sangat besar akan segera terjadi, jadi sudah cukup baik jika Anda tidak membuang hidup Anda di sini. Aku seharusnya tidak memutuskan untuk melakukan perjalanan selama ini, seseorang berkata, jelas-jelas kesal. Sepanjang jalan, ada makhluk dari setiap ras. Ada orang-orang dari Fat Hair Race, Grey Float Dragons, Silver Spirit Finesse, Mammoth Besar, dan bahkan lebih banyak manusia. Yang disebut perubahan surga, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa tahu? Mungkin lebih baik jika kita tetap berhati-hati di jalan ini. Dengan orang-orang reinkarnasi mercenari grup pindah, tanah kacau ini kemungkinan besar akan diwarnai dengan darah dengan dewa surgawi turun. Sepanjang jalan, orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri, terdengar sedikit gugup. Namun, mereka juga tidak terlalu panik, karena mereka hanya merasa bahwa rumor tersebut tidak dapat diandalkan. Tiba-tiba, tombak perak yang sangat tebal muncul di langit. Itu seperti puncak gunung, seolah-olah itu bisa menopang langit dan bumi. Itu sangat menakutkan dan membawa kekuatan surga yang meluap saat ditekan ke bawah. Jenis aura ini terlalu menakutkan, membuat setiap inci kekosongan bergetar. Semua orang di dunia ini terguncang, dan beberapa puluh ribu orang akan jatuh lemah ke tanah. Hong! Tombak perak itu panjangnya beberapa ribu syang. Dengan suara peng,
itu menusuk bumi yang besar dan meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Cahaya perak menerangi 9 langit. Ah! Segera ada orang-orang yang berteriak sedih. Gelombang tangisan terdengar. Bumi besar runtuh seolah-olah itu hanya kertas, tidak dapat menerima satu pukulan pun. Sebuah kelompok tentara bayaran skala besar yang bertugas melindungi 2.000 orang tiba-tiba musnah. Tombak itu menusuk ke bumi yang besar, mengirimkan cahaya perak yang terjalin. Itu meledakkan semua orang di sana sampai mati. Ini adalah pemandangan yang benar-benar tragis. Darah memercik keluar, dan makhluk dari setiap ras diledakkan satu demi satu. 2.000 makhluk berubah menjadi pasta berdarah dalam sekejap mata. Shi Hao melihat semuanya dengan jelas dari kejauhan. Dia sangat terkejut di dalam. Dia menghirup udara dingin. Seberapa kuat sosok ini, benar-benar mampu membunuh ribuan orang dengan senjatanya bahkan tanpa mengungkapkan dirinya sendiri. Tombak perak itu naik tinggi ke langit. Awan meringkuk di sekitarnya. Aura yang dilepaskannya terlalu menakutkan. Sebagian besar makhluk itu sangat ketakutan sehingga mereka gemetar. Dewa Surgawi! Dewa Surgawi muncul! Seseorang berteriak keras dengan ketakutan yang luar biasa. Ini benar-benar memperlakukan kehidupan seperti bukan apa-apa. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh tanpa alasan, menghalangi jalan kami? Seseorang berbicara. Ada seorang ahli yang sangat menakutkan di sini, dan mereka memiliki beberapa puluh ribu orang di sini. Perubahan surga telah dimulai. Yang bersembunyi, keluar saja. Aku datang untuk kalian semua. Suara dingin terdengar. Seorang pria paruh baya berjubah perak muncul tanpa sepatah kata pun dan berdiri di titik tertinggi dari tombak besar itu. Dia melotot ke bawah dengan cara yang sangat dingin dan tanpa ampun. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Bukan kami yang kamu cari. Beberapa pemimpin kelompok tentara bayaran berbicara. Peu! Dewa Surgawi dalam pakaian perang perak memiliki kehadiran yang menakjubkan. Niat membunuh meluap ke langit. Sebuah jari menunjuk keluar, dan dengan suara pehu, seorang pemimpin kelompok tentara bayaran yang kuat diledakkan, terbunuh di tempat. Itu terlalu mendominasi, tidak memberi mereka ruang untuk membantah. Saya akan melihat diri saya sendiri. Tidak perlu bagi kalian untuk menjelaskan. Dia dengan dingin berkata. Shi Hao menggigil dalam hati, karena dia menemukan bahwa Yun 11 mengepalkan tinjunya sekarang, dan matanya sedikit gugup. Meskipun dengan cepat mengendur, pasti ada masalah. Dia merasa seperti dia akhirnya menghadapi masalah besar. Apa yang disebut perubahan surga kemungkinan terkait dengan orang-orangnya? Sementara itu, saat ini, dia tidak jauh dari Yun 11, jadi kemungkinan besar mereka akan diasosiasikan bersama. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.